Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar membuat layout peta, ya. Membuat layout peta dalam AutoCAD. Jadi setelah membuat layout peta, nanti ada viewport, ya. Ada viewport, ada membuat sudut azimut yang biasanya di dalam ilmu pertanah. Pertama kita bahas membuat layout, gitu ya. Pertama saya buat objeknya. Silakan Anda buat objek bebas, ya. Saya buat di tab model, kemudian kita masuk ke tab layout. Nah, ini layout ini biasanya yang dipersiapkan untuk file siap cetak, gitu ya, atau yang siap di print, ya. Caranya kita di layout, klik kanan atau di edit page setup manager, ya. Kemudian Anda bisa pilih layoutnya, kemudian modify. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, gitu ya. Ada beberapa pengaturan termasuk file folder atau printer yang bisa dipilih, gitu ya. Printer yang bisa dipilih. So, kali ini saya printernya pakai printer, saya ubah ke dalam PDF. Nah, ini format ke dalam PDF atau DWG to PDF. Dan ada ukuran kertas bisa kita rubah, paper size. Nah, ini ukuran kertas yang kali ini saya coba adalah A4, gitu ya, ukuran A4. Bisa kita atur landscape atau portrait untuk kertas, ukuran kertasnya. Saya rubah bisa A3 juga, ya. Kalau Anda coba A3 bisa juga. Oke. Ini saya coba formatnya, saya rubah menjadi portrait, gitu ya, untuk kali ini. Dan biasanya buat batas kertas, gitu ya. Ini saya buat batas kertasnya. Dan buat batas muka petanya, ini tergantung di standar di tempat kerja masing-masing, ya. Ini saya kasih contoh yang simple. Saya bisa menggunakan rectangle, channel line, dan mau membagi, kita bisa bagi dengan perintah bagi line, gitu ya, di beberapa segmen, pakai divide. Nah, kemudian kalau misalkan divide hasilnya pasti berupa titik, gitu ya, kita rubah format point stylenya dulu. Nah, kita ganti silang, kenapa dari hasil pembagian tadi atau divide tadi, baru kita bagi bantuan line. Nah, ini saya juga pakai snap, deh, objek snap ada di S3.
Kemudian saya beri keterangan itu ya, ini disesuaikan teksnya, fontnya, ukuran fontnya. Misalkan ini saya kasih contoh nama gambar, dan bisa Anda rapikan ya, rapikan fontnya atau teksnya. Oke, nama gambar saya copy paste saja gitu ya. Nanti tinggal diedit isinya. Saya ganti skala. Ini di gambar ini biasanya kalau dalam layout peta itu ada judul gambar gitu ya, skala, pembuat petanya siapa, pemeriksa siapa, keterangan siapa. Ini contoh secara simpel saja, nanti silakan diedit sesuai keperluan Anda masing-masing gitu ya. Kemudian kita belajar define attribute itu ya, atau membuat atribut. Nanti kita jadikan satu blok intinya. Define atribut, di insert gitu ya, define atribut. Nah, ini diisi tagnya, atributnya, jadi tagnya nama gambar ya, nama gambar. Ini nanti akan kita jadikan satu blok gitu ya, semuanya satu layout ini. Sehingga nanti kalau kita mau memasukkan blok selanjutnya akan lebih cepat atau lebih mudah mengisikan apa nama gambarnya gitu ya, nama gambar, skala, nama, dan keterangan lainnya. Jadi diisi nama gambar, untuk tag nama gambar ini tidak boleh spasi ya. Pakai underline. Kemudian untuk prompt ini sebagai pertanyaan, saya beri nama gambar tanda tanya ini. Nanti silakan ini menyesuaikan, tidak harus sama. Dan defaultnya bisa kita milih cara default. Pilih comment,
kemudian ada text setting, justification, itu bisa Anda atur. Ini justification saya ganti middle. Text stylenya standar saja, dan text height-nya bisa disesuaikan tadi seperti yang tadi. Seperti ukuran teks sebelumnya. Udah oke. Kita tentukan tempat atributnya. Ini nanti akan bisa diisi otomatis gitu ya, untuk nama gambar atau judul gambarnya, judul petanya gitu ya. Untuk yang lain bisa saja kita samakan. Ini saya copy paste dulu ya, nanti tinggal diedit isinya dengan tagnya. Oke. Bisa dirapikan. Lalu kita bisa edit tadi atributnya gitu ya. Ini cara double klik. Nah, ini tagnya diisi skala ini. Dan di promnya juga jangan lupa diisi gitu ya. Oke, diperiksa keterangan tagnya masing-masing diisi. Oke, kita buat bloknya sekarang. Nah, ini caranya seperti yang lalu ya, buat blok atau blok. Isi bloknya, isi namanya ya. Oke, bisa di situ ada pick base point, tentukan base pointnya.
Kalau Anda mau menggunakan tinggal insert bloknya gitu ya, insert blok tinggal memberi update nama terbaru gitu ya, keterangan judul gambar baru, keterangan baru, yang gambar siapa, skalanya berapa, diperiksa oleh siapa. Contohnya ya, contohkan dengan layout baru gitu ya, layout baru. Kita atur formatnya, atur kertasnya, kita misalkan mau insert blok. Ini kalau kertasnya nggak sesuai ya, yang besar gitu ya, kita sesuaikan dulu kertasnya. Kita atur format kertasnya harus sesuai agar kopnya tadi sesuai juga. Nah, ini modify layoutnya. Kalau bloknya di insert, nanti akan ditanyakan atribut yang akan diisikan gitu ya, termasuk tadi keterangan, diperiksa oleh siapa, digambar oleh siapa, kemudian skala dan nama gambarnya atau judul gambarnya atau judul peta.
Nah, ini write block, ini untuk menyimpan ya, jangan lupa nanti blok yang tadi udah kita buat atau layout yang sudah kita buat bisa kita simpan. Nah, kita bicara viewport. Viewport ini kita masukkan model ke dalam layout peta gitu ya. Ini kan di layout peta belum ada tampilan modelnya. Kita pilih, sekarang saya kasih contoh yang single viewport gitu ya. Kemudian oke, klik pojok kiri bawah muka petanya gitu ya. Ini untuk batas viewportnya. Kemudian di kiri bawah biasanya kanan atas ya, pojok kanan atas. Oke, ini baru masuk modelnya. Nah, ini modelnya udah masuk. Nah, ini kalau misalkan mau berubah model di dalam viewport, ini bisa dilakukan ya, dengan cara double klik di dalam viewportnya. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya sudah masuk di viewport, kemudian bisa edit objek yang di dalam model, dan kalau keluar tinggal klik di luar viewport tadi gitu ya. Kalau ini warna birunya gitu ya, biru. Oke, jadi kita sudah bisa edit layout lagi. Kita mau edit lagi model, double klik dalam viewport. Nah, kita masuk di dalam model viewport, dan kalau sudah klik bagian luar viewport. Oke. Nah, biasanya kalau pembuatan peta kita mau masukkan dua model gitu ya. Biasanya pertama ada muka peta ya, kemudian nanti ada insert peta. Ini bisa juga di input insert petanya dengan menambahkan viewport yang baru gitu ya. Kita tambah viewport baru. Tambah lagi single. Ini contoh insertnya sudah selesai dibuat. Nah, kalian bisa praktekkan kalau membuat peta, kemudian ada insert petanya. Selanjutnya kita mau buat objek gitu ya, dengan acuan jarak dan sudut. Nah, sudutnya biasanya kalau kita bahas sudut di ilmu ukur tanah gitu, kalau sudut ilmu ukur tanah acuannya ada dari arah azimut atau arah utara gitu ya. Selama ini di dalam AutoCAD
dia kuadrannya berbeda dengan kuadran di ukur tanah gitu ya. Nah, kita rubah kuadran di AutoCAD sehingga sesuai dengan kuadran atau bacaan sudut azimut di dalam ilmu ukur tanah. Nah, ini saya praktekkan, ada contoh gambarnya. Gambar di sini diberi acuan dari selisih jarak gitu ya. Jarak, kemudian ada sudut. Sudut ini diarahkan dari arah utara. Dari titik satu ke satu titik yang lain ada jarak dan sudut. Oke, kita mulai. Pertama kita harus atur satuannya gitu ya. Satuannya di dalam AutoCAD. Cara ketik unit. Nah, ini drawing unit, kita isi misalkan saya butuhkan sudutnya, tipenya derajat menit detik. Nah, kalau di sini decimal degree diganti derajat menit detik. Kemudian presisinya, kalau Anda lihat presisinya DMS itu ya, berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Nah, dari 0 derajat bisa kita edit. Di sini ada presisinya, ada berbagai macam pilihan. Dan centang searah jarum jam gitu ya. Kemudian pilih direction, pilih utara sebagai base angle-nya. Oke. Dan oke. Kemudian kita bisa atur stylenya, dimension stylenya. Dim style manager. Kemudian ada stylenya kita modify. Dan kita bisa di sini atur teksnya, ukuran teksnya berapa, bisa Anda edit. Kemudian satuan-satuan yang lain juga bisa diedit di sini ya. Ini misalkan satuan sudut, ini decimal degree bisa saya ganti tadi derajat menit detik gitu ya. Nah, ini kan saya mau menampilkan dimensi dari sudutnya, saya rubah DMS derajat menit detik. Nah, oke. Kemudian saya kasih contoh plot line, ln, enter, dan masukkan jaraknya 70, dan sudut pakai kurang dari gitu ya, kurang dari sudutnya sebesar 30 derajat, 40 menit, 50 detik. Di derajat itu diwakil dengan D gitu ya. Ketik add 70 untuk jarak, sudutnya kurang dari 30D, 40 menit, tanda petik 1, 50 detik, tanda petik 2. Oke, jika sudah, enter gitu ya. Nah, ini akan terbentuk garis pertama. Kemudian kita lanjut garis kedua. Garis kedua langsung saja add 50 gitu ya, jaraknya 50, sudutnya 100D, 50 menit, 30 detik, enter. Terakhir jaraknya add 40, sudutnya 170D, 10 menit, 20 detik.
Oke, nah ini sudah terbentuk yang sudah kita inginkan. Tinggal tadi apa arah acuannya gitu ya, kita buat arah utara sebagai arah acuan. Dan dimensinya bisa kita tambahkan. Nah ini kalau ada berapa angka di belakang bawah, ini bisa kita edit tadi di dim style gitu ya. Dim style kita modify. Nah ini di primary unit ganti berapa di belakang koma seperlu Anda, dan cari lagi jaraknya udah 50 ya, 60. Terakhir apa, sudutnya, angularnya, dimensi sudut berapa derajat sudutnya. Oke, diklik, nah akan nampak sudutnya bener kan, 30 derajat 40 menit 50 detik. Begitupun yang kedua 100 derajat 50 menit 30 detik. Terakhir 170 10 menit 20 detik. Oke, tinggal utaranya saya ketik utara. Sebagai arah acuan utara ini ya. Oke, sudah. Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.